Kerajaan Samudra Pasai terletak di daerah pantai timur Pulau Sumatera, tepatnya di sekitar Lok Sumawe, sekarang menjadi bagian dari Provinsi Nanggoro Aceh Darussalam. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad 13 Masehi. Berdirinya kerajaan ini merupakan hasil dari proses Islamisasi di daerah sekitar pantai Sumatera oleh para pedagang dari Arab, Persia, dan India, mulai dari abad ke-7 Masehi. Sultan Malik As-Saleh 1261 sampai 1297 Masehi. Ia merupakan raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Sebelum keislamannya, nama Malik As-Saleh adalah Marasilu. Pada masa pemerintahannya sudah ada hubungan dengan Cina. Hal ini dapat diketahui dari sejarah dinasti Yuan yang mengabarkan bahwa Samudra Pasai telah mengirimkan dua utusannya ke Cina, yaitu Sulaiman dan Samsudin. Mahmud Malik Al-Zahir tahun 1346 sampai 1393 Masehi. Menurut kabar dari Ibnu Battuta, pada masa kekuasaan Mahmud Malik Al-Zahir, hubungan Samudra Pasai dengan Timur Tengah terjalin sangat intensif. Pada tahun 1346, para ulama berdatangan ke Samudra Pasai, antara lain adalah dari Persia dan Iran. Mahmud Malik Az-Zahir 1513 sampai 1524 Masehi. Raja ini merupakan raja yang menggantikan Abu Zaid Malik Az-Zahir. Namanya sama persis dengan leluhurnya yang memerintah pada abad ke-14. Menurut Tom Pires, pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai tengah mengalami berbagai kemajuan di bidang politik, keamanan, dan perekonomian. Kerajaan Samudra Pasai kerap mengadakan hubungan persahabatan dengan Kerajaan Malaka. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan internasional pertama untuk mengekspor sutra dan lada. Hubungan dagang antara Pasai dan Jawa berkembang pesat. Para pedagang Jawa membawa beras ke Pasai, dan sebaliknya dari kota pelabuhan ini mereka mengangkut lada ke Jawa. Di Samudra Pasai, para pedagang Jawa mendapat hak istimewa dibebaskan dari biaya dan cukai. Dalam catatan Tom Pires di Pasai ada mata uang dirham. Diceritakan juga bahwa setiap kapal yang membawa barang-barang dari barat dikenakan pajak 6%. Dalam catatannya juga disebutkan bahwa Pasai mengekspor lebih kurang 8.000 sampai 10.000 bahan lada per tahun, atau 15.000 bahan bila panen besar. Selain lada, Pasai juga mengekspor sutra. Cara pembuatan sutra diajarkan orang Cina kepada penduduk Pasai. Kehidupan sosial masyarakat kerajaan Samudra Pasai diatur menurut aturan-aturan dan hukum-hukum Islam. Dalam pelaksanaannya banyak terdapat persamaan dengan kehidupan sosial masyarakat di negeri Mesir maupun di Arab. Karena persamaan inilah yang sehingga daerah Aceh mendapat julukan daerah Serambi Mekah. Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Makam Sultan Malik As-Saleh. Makam Malik As-Saleh terletak di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Sumawe. Nisa makam sang sultan ditulisi huruf Arab. Makam Sultan Maulana Az-Zahir. Malik Az-Zahir adalah putri Malik As-Saleh. Dia memimpin Samudra Pasai sejak 1287 hingga 1326 Masehi. Pada nisan makamnya yang terletak di sebelah dengan makam Malik As-Saleh, tertulis kalimat, "Ini adalah makam yang dimuliakan Sultan Malik Az-Zahir, cahaya dunia dan agama." Az-Zahir meninggal pada 12 Zulhijjah 726 Hijriah atau 9 November 1326. Narisya adalah seorang ratu dari kerajaan Samudra Pasai yang memegang pucuk pimpinan tahun 1416 sampai 1428 Masehi. Ratu Narisya dikenal arif dan bijak. Ia bertata dengan sifat keibuan dan penuh kasih sayang. Harkat dan martabat perempuan begitu mulia pada masanya sehingga banyak yang menjadi penyiar agama pada masa tersebut. Makamnya terletak di Kampung Kuta Kurung, Kecamatan Samudra, 18 km sebelah timur kota Lok Sumawe, tidak jauh dari makam Malik As-Saleh. Tengku Sidi Abdullah Tajul Milah berasal dari dinasti Abbasiyah dan merupakan cicit dari Khalifah Al-Muntasir yang meninggalkan negerinya karena diserang oleh tentara Mongolia.
Beliau berangkat dari Delhi menuju Samudra Pasai dan mangkat di Pasai tahun 1407 Masehi. Ia adalah pemangku jabatan Menteri Keuangan. Makamnya terletak di sebelah timur kota Lok Sumawe. Batu nisannya terbuat dari marmer berhiaskan ukiran kaligrafi, ayat kursi yang ditulis melingkar pada pinggiran nisan. Sedangkan di bagian atasnya tertera kalimat Bismillah serta surat At-Taubah ayat 21 sampai dengan 22. Naina Hasamuddin wafat pada bulan Syawal 823 Hijriah atau 1420 Masehi. Makam beliau terletak di Gampong MNS, Pie, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Dalam komplek makam terdapat 12 batu pusara. Situs makam ini berhiaskan ornamen dan kaligrafi ayat kursi di atas batu pualam. Ditambah dengan sepotong sajak berbahasa Parsi berisikan petua mati bagi yang hidup. Sajak tersebut ditulis penyair Iran Syekh Muslim Al-Din Sadi 1193 sampai dengan 1292 yang diterjemahkan oleh sejarawan Ibrahim Alfian. Tiada terhitung bilangan tahun melintasi bumi, laksana mata air mengalir dan semilir angin lalu. Bila kehidupan hanyalah seperangkat kumpulan hari-hari manusia, mengapa penyingga bumi ini menjadi angku? Oh sahabat, jika kau lewat makam seorang musuh, janganlah bersuka cita, sebab hal yang sama jua akan menimpamu. Wahai yang bercelik mata dengan kesombongan, debu-debu akan merasuki tulang belulang laksana pupur cetak memasuki kotak penyimpanannya. Barang siapa menyombongkan diri dengan hiasan bajunya, esok hari jasadnya yang terkubur hanya tinggal menguap. Dunia syarat persaingan dan sedikit kasih sayang. Ketika tersadar, ia terkapar tanpa. Makam Perdana Menteri. Situs ini disebut juga makam Tengku Yaakob. Beliau adalah seorang Perdana Menteri pada zaman Kerajaan Samudra Pasai, sehingga makamnya digelar makam Perdana Menteri. Beliau mangkat pada bulan Muharram 630 Hijriah atau sekitar bulan Agustus 1292 Masehi. Di lokasi ini terdapat 8 buah batu pusara dengan luas pertapakan 8 x 15 meter. Lisannya bertuliskan kaligrafi indah surat Al-Ma'arij ayat 18 sampai 23 dan surat Yasin ayat 78 sampai 81. Makam Tengku Diboy. Makam Tengku Diboy adalah milik Maulana Abdurrahman Al-Fasi. Sebagian arkeolog berpendapat bahwa makam ini lebih tua daripada makam Malik Saleh. Makam ini terletak di Gampong Mancang, Kecamatan Samudra, kurang lebih 16 km sebelah timur kota Lok Sumawe. Batu nisannya dihiasi dengan kaligrafi yang indah, terdiri dari ayat kursi, surat Al-Imran ayat 18 dan surat At-Taubah ayat 2 sampai 22. Makam Bate. Makam ini merupakan situs peninggalan sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Tokoh utama yang dimakamkan pada situs Bate, Bali ini adalah Tuhan Pergu yang mangkat tahun 1444 Masehi. Lokasi di Desa Melucat, Kecamatan Samudra, kurang lebih sebelah timur kota Lok Sumawe. Di antara nisan-nisan tersebut ada yang bertuliskan kaligrafi yang indah yang terdiri dari surat Yasin, surat Ali Imran, surat Al-Araf, surat Al-Jathiyah, dan surat Al-Hasyr.